Semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Tadi mental, kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Kalau bisa lama, kenapa harus dibikin singkat? Kita sekarang harus robah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat. Saya terima kasih menteri-menteri yang bantu saya, wakil-wakil menteri. Beberapa belum punya rumah. Menseknek nggak hadir di sini. Ada nggak Menseknek? Nggak. Ya nanti saya panggil ya. Jangan-jangan banyak yang belum dapat gaji lagi. Tapi saya terima kasih, saya terharu. Mereka tidak pernah ngeluh. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu ya, itu yang ditonjolkan. Pak Ate ngerti tadi itu. Kapolri ngerti ya? Kapolri orang Jawa. Fadlizon ngerti nggak Fadlizon? Ya, jadi ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, ya sudahlah, kita jangan setengah-setengah. Ya, jadi kita mengabdi dengan sepenuh hati. Jadi mekanismenya seperti ini yang memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Pelayanan harus cepat, efisien. Uang rakyat harus benar-benar digunakan dengan baik. Ya, saya tahu ada yang menentang penghematan, ya kan? Saya tidak ragu-ragu. Saya terus akan bekerja dengan sepenuh keyakinan. Saya akan bekerja keras dengan semua orang yang membantu saya. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Alhamdulillah, sekarang saya bersama Menteri Keuangan, bersama yang lain, kita sekarang sudah lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperbaiki kondisi rakyat kita setapak demi setapak. Kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Itu tekad kami. Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Saudara-saudara, kita punya strateginya. Kita bertekad untuk melaksanakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Contoh, petani kita bertahun-tahun mengeluh pupuk. Tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian
500 kepala daerah dan berapa belas kementerian kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan, padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, akhirnya sampai ke petaninya teriak. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar. Indonesia cerah. Kita akan kelola kekayaan dengan baik dan kita akan bangkit sebagai negara maju. Terima kasih Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Selamat bekerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Itu saja. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Ya. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita bertekad membela rakyat kita. Terima kasih dari saya. Selamat sekali lagi. Nanti kalau ada tempat lagi, kalau tidak salah nanti sore saya akan bicara dengan beberapa ratus rektor, ya, dan dekan. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya, nggak ada bocor bisa kaya, nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari.
Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo luncurkan mekanisme baru, tunjangan guru ASN daerah kini lebih cepat dan transparan. Dipublikasikan oleh Sekretariat Negara. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru aparatur sipil negara, ASN, daerah langsung ke rekening guru penerima. Peluncuran yang dilakukan di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025, tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan efisien. Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi, ujar Presiden. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun bangsa dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan pendidikan di posisi teratas dalam anggaran negara. Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur, ujar Presiden. Presiden juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi bangsa ini, salah satunya adalah korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran dan menghambat pembangunan. Melalui peluncuran mekanisme baru ini, diharapkan dapat menghilangkan ketidakefisienan dalam birokrasi. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis, tegasnya. Presiden Prabowo juga menegaskan tekadnya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Kepala negara menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran negara yang cermat dan efisien untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut, tegasnya. Menutup sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan komitmen pemerintahannya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kita akan perbaiki semua sekolah dalam waktu yang secepatnya. Kita akan taruh layar televisi yang besar di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dan kita akan bangun sekolah-sekolah berasrama di semua kabupaten. Saya harap dalam 4 tahun semua kabupaten akan punya sekolah-sekolah berasrama untuk keluarga yang kurang mampu, kata Presiden. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, dalam laporannya menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar layanan publik lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien. Melalui mekanisme baru ini tunjangan guru ASN daerah akan dikirim langsung ke rekening mereka, tanpa melalui perantara pemerintah daerah. Sejak tahun-tahun 2010 sampai tahun 2024, sekitar 15 tahun berlalu, tunjangan guru ditransfer Kementerian Keuangan kepada rekening pemerintah daerah, yaitu rekening kas umum daerah, untuk selanjutnya ditransfer ke rekening guru. Proses transfer itu sebagian besarnya dilakukan 3 bulan sekali. Proses transfer memakan waktu yang lama, guru menerimanya per 3 bulan, bahkan di beberapa daerah ada yang mengalami keterlambatan dengan berbagai alasan, ungkap Abdul Mukti. Lebih lanjut, Abdul Mukti menjelaskan bahwa sebanyak 1.476.964 guru ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening mereka. Sementara 392.802 guru non-ASN juga akan menerima transfer langsung dari Kemendikdasmen. Proses verifikasi dan validasi data terus dilakukan agar pencairan dana berjalan lancar dan tepat sasaran.
Transfer langsung di bulan Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira dan agar mereka dapat lebih sejahtera secara dan kemudian bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa, tambahnya. Turut hadir dalam peluncuran tersebut diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brain Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Amputranto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. BPMI Setpres.